Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Dan kali ini kita akan bahas mengenai kepemilikan dalam Islam. Definisi kepemilikan dalam Islam kita akan bahas di pertemuan ini. Arti dan tujuan kepemilikan, sumber dan jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan umum, arti dan tujuan dari kepemilikan khusus. Menurut Abdul Salam Al-Abadi, kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Jadi, definisi kepemilikan di sini adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Jadi, selama belum ada larangan apapun, ya bisa dimanfaatkan kepemilikan tersebut gitu ya, untuk dirinya sendiri, memanfaatkan dan mengalokasikan tanpa batas sampai ada alasan yang melarangnya. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Ya, kepemilikan dalam Islam artinya adalah kepemilikan harta yang didasarkan atas agama. Kepemilikan ini tidak memberi hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakannya sesuai keinginan sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini karena harta pada esensinya hanyalah sementara, tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini terkait muamalah yang jelas ya. Kepemilikannya juga bagian dari muamalah, maka di sini sama prinsipnya bahwa kalau bicara muamalah adalah semua diperbolehkan ya, prinsipnya semua diperbolehkan kecuali atau sampai pada ada dalil yang melarangnya. Nah, itulah stop di situ ya. Yang sama dengan definisi tadi kepemilikan ini ya, bisa digunakan sepenuhnya ya, dimanfaatkan sepenuhnya tanpa batas sampai terdapat alasan yang melarangnya ya. Dan tetap harus diingat bahwa ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai mengakui hak milik pribadi juga gitu ya. Pengaturan terhadap semua jenis kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar, yaitu pertama, adanya penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan. Nah, poin 1 ini berarti bertentangan atau untuk menjawab dari adanya sistem ekonomi liberal, di mana dalam sistem ekonomi liberal itu penguasaan harta oleh seseorang atau hak milik pribadi diakui. Sedangkan dalam Islam ini diatur. Boleh milik sendiri ya, tapi jangan berlebihan ya. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 67, bahwa ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya sudah cukup. Ya. Kedua, pengaturan terhadap kepemilikan ini untuk memberikan perlindungan munculnya kemiskinan dan efek negatifnya baik dalam ukuran individu maupun ukuran sosial. Nah, poin kedua adalah untuk menjawab terkait ekonomi sosialis atau liberal. Jadi tidak juga serta-merta bahwa dalam Islam menganggap semua ekonomi itu, semua kepemilikan atau semua harta itu tidak boleh dikuasai oleh seseorang terus juga harus dikuasai oleh negara, enggak juga. Artinya boleh dikuasai oleh seseorang asal tidak berlebihan, dan juga tidak juga menyamaratakan semuanya. Kita mencegah juga timbulnya kemiskinan. Kita juga ingin adanya suatu keadilan atau ada pemerataan ya. Jadi untuk dua hal ini makanya dibuat pengaturan dalam kepemilikan dalam Islam. Nah, kepemilikan secara umum, Al-Khailani menyebutkan bahwa kepemilikan umum dapat disamakan dengan kepemilikan negara sebagai nilai kegunaan yang berkaitan dengan semua kewajiban negara kepada rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Cakupan jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan di dalam bumi negara itu. Ya. Jadi
Kepemilikan umum ini bisa diartikan dengan kepemilikan milik negara, bahwa semua nilai kegunaan yang berkaitan dengan semua kewajiban negara kepada rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Artinya ketika sudah milik negara ya bisa digunakan oleh siapapun rakyatnya, tidak memandang dia muslim atau non-muslim. Ya. Cakupan jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan di dalam negara tersebut. Ini arti kepemilikan umum. Tujuan kepemilikan umum pertama adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial, lalu jaminan pendapatan negara, lalu pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan, urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama, dan investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Jadi ini tujuannya kepemilikan umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang punya fungsi sosial, karena kepemilikan umum tadi sama dengan kepemilikan negara ya. Jadi ada yang haknya itu dimiliki oleh negara dan digunakan untuk keperluan umum. Tujuannya untuk ini, memberikan pelayanan yang mempunyai fungsi sosial sebagai jaminan juga terhadap pendapatan negara. Lalu untuk pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan, urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama, dan investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. Sumber dan jenis kepemilikan. Pertama ada namanya wakaf, yaitu menahan suatu harta yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan agama Allah dan didasarkan pada perbuatan baik dan benar. Lalu sumber dan jenis kepemilikannya proteksi pemerintah, perlindungan dari penguasa, dalam hal ini khalifah ya, Amirul Mukminin, terhadap tanah yang tidak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin, tidak dikhususkan bagi satu orang tertentu ya. Kebutuhan pokok merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia, karenanya tidak boleh satu orang memilikinya dengan melarang orang lain dari kepemilikan terhadapnya. Ya, jadi kalau terkait kebutuhan pokok merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia, karenanya tidak boleh satu orang memilikinya dengan melarang orang lain dari kepemilikan terhadapnya. Lalu barang-barang tambang, segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya, ya. Itu definisi dari barang-barang tambang. Segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya, ya. Minyak, batu bara itu contohnya ya, barang-barang tambang ya, dan dikelola oleh negara. Ya. Pantai, lautan, padang pasir, gunung, dan tanah mati. Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati yang tidak terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami namun terbengkalai menjadi milik negara, dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat. Lalu as-sawafi, yaitu tanah yang dikumpulkan khalifah dari tanah-tanah negeri taklukan. Ya, ini as-sawafi adalah tanah yang dikumpulkan khalifah dari tanah-tanah negeri taklukan dan ditetapkan untuk baitul mal. Istana dan bangunan. Istana, bangunan yang dikuasai oleh negara-negara yang ditaklukkan. Ini semua menjadi baik ghanimah dan fa'i bagi kaum muslim. Ya, ghanimah dan fa'i ini adalah harta rampasan perang ya. Cuma yang satu dengan kekerasan, yang satu tanpa kekerasan gitu ya. Itu definisi ghanimah dan fa'i. Jadi bisa istana dan bangunan ini bisa diperuntukkan, bisa digunakan ya sebagai ghanimah ataupun fa'i bagi kaum muslim. Artinya bisa diberikan kepada kaum muslim. Bangun. Yang sudah dikuasai oleh negara, yang sudah dikuasai oleh negara-negara taklukan umat Islam. Menurut Zalum dan Solahuddin, pengelolaan milik umum oleh negara dilakukan dengan cara pertama adalah negara bisa dalam mengelola kepemilikan umumnya ini bisa dilakukan dengan cara menjual ataupun menyewa. Jadi sah-sah saja negara melakukan sistem jual beli ataupun sistem penyewaan. Lalu pengelolaan tanah ladang yang berpohon, pengelolaan atas tanah-tanah pertanian, menghidupkan tanah endapan sungai, rawa, hutan belukar, tambak, dan lain-lain, dan pembagian tanah. Jadi pengelolaan kepemilikan umum ini bisa dilakukan secara
dijual ataupun disewa ya dari negara. Selanjutnya kita bicara kepemilikan khusus. Kepemilikan khusus sebagai hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hak khusus bagi manusia atau seseorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Kepemilikan semacam ini dimaksudkan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, pemanfaatan, hak membelanjakannya sesuai dengan fungsi. Manusia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam. Jadi ini definisi kepemilikan khusus ya. Bahwa kepemilikan khusus sebagai hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hak khusus bagi manusia atau seseorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Jadi udah terikat kepada dirinya sendiri ya, sehingga tidak ada yang dia punya hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang bisa melarangnya. Ya. Kalau tadi kan kepentingan umum bisa dimanfaatkan sampai ada sesuatu yang melarang ya, itu membatasinya di situ untuk kepentingan umum. Itu kepemilikan umum. Tujuan kepemilikan khusus pertama adalah meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintah. Merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen. Negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya akan menghambat kreativitas individu. Memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan kepemilikan khusus ya, bahwa poin terakhir adalah Allah juga mengizinkan kita untuk melakukan naluri kita sebagai manusiawi melakukan investasi gitu ya, dalam hal materi gitu ya, dalam hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu tujuan khususnya adalah bisa meningkatkan kerjasama internasional melalui individu-individu yang memang kreatif, yang memang memiliki aset-aset yang lebih ini gitu ya, untuk lebih menjalin kerjasama secara internasional. Jenis-jenis kepemilikan khusus terdiri dari kepemilikan pribadi, ya, lalu kepemilikan dalam persyarikatan atau organisasi, dan kepemilikan kelompok. Jadi apa yang dimiliki secara pribadi itu dianggap kepemilikan khusus ya. Apa yang dimiliki organisasi atau kelompok itu artinya masuk dalam jenis kepemilikan khusus. Sebab-sebab kepemilikan pribadi bisa dimiliki karena bekerja, ya karena kita bekerja, kita mendapatkan imbal balik, kita mendapatkan kompensasi, sehingga kita bisa memberi sesuatu. Kita bisa membeli kendaraan bermotor misalkan, ya itu otomatis kan kendaraan bermotor itu menjadi milik pribadi kita gitu ya, milik khusus kita gitu ya. Karena penguasaan, ya, karena kepemilikan barang-barang yang halal, jadi karena sebab-sebab yang halal, ya bisa. Dan juga harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu karena adanya transaksi. Ya, jadi ini sebab-sebabnya kepemilikan pribadi. Karena bekerja tadi, ya, lalu karena penguasaan, karena kepemilikan barang-barang yang dimiliki secara halal, ya, lalu pemberian dari negara kepada rakyat atau individu, ya dalam bentuk berarti hibah atau hadiah ya, atau karena adanya transaksi, ya jual beli, karena transaksi sehingga halal barang tersebut setelah ada transaksi halal menjadi milik individu tersebut. Apa batasan kepemilikan khusus? Untuk memperoleh hak kepemilikan itu hendaknya dilakukan dengan cara yang halal, ya jelas ya. Karena kita bicara dari sisi ekonomi Islam, kita bicara kepemilikan dari sudut ekonomi Islam. Yang jelas pertama adalah kepemilikannya karena didapat dengan cara yang halal. Lalu tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan orang lain atau kelompok pada proses pemilikannya, pengalokasian, dan pemanfaatan barang. Ya. Jadi pada proses pemilikannya atau mengalokasikan dan pemanfaatan barangnya ini tidak terdapat hal-hal yang secara langsung bisa membahayakan keselamatan baik individu maupun kelompok. Ya.
Lalu menjaga kepentingan umum tanpa menciptakan kegoncangan di dalamnya. Ya, tetap menjaga hablum minannasa ya, menjaga kepentingan umum juga gitu ya. Dan alokasikan atau gunakan kepemilikan yang tepat. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap kepemilikan khusus ini. Artinya kita bertanggung jawab terhadap kepemilikan kita pribadi juga gitu ya. Gunakan kepemilikan itu dengan fungsi yang tepat ya, tidak mengganggu kepentingan umum, ya tidak meresahkan juga ya tetangga kanan kiri yang terdekat gitu ya dengan kepemilikan kita itu sendiri gitu ya. Dan yang terpenting adalah yaitu diperoleh dengan cara yang halal ya, sesuai syariat Islam. Itu batasan kepemilikan khusus. Lalu kewajibannya apa? Ya pertama memberikan kepada mereka yang berhak. Ya kalau sudah berkeluarga mungkin memberikan kepada istri ataupun bisa memberikan anak-anak yang belum bekerja gitu ya. Dikeluarkan zakatnya dan juga dilakukan juga hak-hak lain, berapa hak yang harus ditunaikan selain zakat misalkan. Mau infak, sedekah itu boleh silakan-silakan saja gitu ya. Karena itu sudah milik kita pribadi ya. Yang wajib adalah kita keluarkan zakatnya gitu ya. Lalu ya kita berikan sebagian dalam bentuk sedekah ya baik kepada orang tua ataupun keluarga kita gitu ya. Untuk menambah keberkahan dari kepemilikan khusus ini atau kepemilikan pribadi ini ya, yang sudah kita miliki. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal jariah buat kita semuanya dan bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabil hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.